Bab 25, usir dia. Andreas merasa perlu menghentikan Tracy sebelum dia melakukan sesuatu yang gegabah. Dia ingin menjelaskan bahwa pendiri GoFlash bukanlah dia. Mereka hanya kebetulan memiliki nama yang sama. Namun, sebelum Andreas sempat bicara, Thomas langsung menyambutnya dengan sangat antusias. Dengan nada kagum, Thomas berkata, "Pantas saja namanya terdengar tidak asing. Ternyata Anda Pak Andreas yang sering muncul di berita ekonomi. Senang sekali akhirnya bisa bertemu Anda secara langsung. Saya Thomas Golding, manajer utama grup Golding." Joseph juga ikut merasa senang dan terkesan. Dengan nada hormat, dia berkata, "Pak Andreas memang sosok muda yang berbakat. Saya Joseph Golding, direktur utama grup Golding dan juga ayahnya Tracy." Monica pun ikut menimpali dan dengan nada bercanda, dia berkata, "Kenapa kalian memanggilnya Pak Andreas? Kesannya jadi seperti orang asing saja. Kita sudah seperti keluarga, jadi panggil Andreas saja biar lebih akrab." Tracy memang suka membuat kejutan. Harusnya dia bilang dari awal kalau Anda akan hadir di acara penting ini. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, dia menarik lengan Andreas dan berkata, "Andreas, kalau nanti Tracy bersikap nakal, bilang saja padaku, ya. Aku pasti akan membantumu mendisiplinkannya." Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba seseorang mendekati mereka dari kejauhan. Monica tersenyum sumringah dan langsung berkata dengan bangga, "Wah, kakak, kamu datang tepat pada waktunya. Kenalkan, ini pacar Tracy. Namanya Pak Andreas, dia bos dari grup GoFlash." Grace menoleh, lalu terdiam seketika. "Pak Andreas." Tatapan mereka bertemu dan suasana pun menjadi canggung. Monica tampak terkejut, lalu dia segera bertanya, "Kak, apa kamu juga kenal Pak Andreas?" Grace tidak menjawab, tetapi dia menatap tajam ke arah Andreas dan bertanya, "Kalau boleh tahu, siapa nama lengkapmu?" Sebenarnya, Grace juga ragu dengan identitas Andreas. Meskipun pemah melihatnya sekilas, dia hanya ingat wajahnya secara samar. Apalagi, saat itu Andreas mengenakan seragam sopir dan penampilannya sangat berbeda dengan sekarang. Saat ini, Andreas terlihat sangat elegan, siapapun pasti tidak akan menyangka bahwa dia bekerja sebagai sopir. Sejak Thomas memperkenalkan dirinya, Andreas sudah mulai curiga. Sekarang, setelah mendengar suara Grace, semuanya menjadi jelas. Meskipun agak terkejut, dia tetap menjawab dengan tegas, "Nama saya Andreas Malcolm." Grace menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Yang kerja jadi sopir itu, kan?" Andreas tersenyum tipis dan mengakui semuanya dengan lapang dada. "Benar, saya kerja jadi sopir." Grace mengepalkan tangannya dengan kesal, tetapi dia berusaha menenangkan diri. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang ke sini." Monica terlihat bingung, lalu segera bertanya, "Kakak, ada apa ini? Apa yang kalian bicarakan?" "Dia ini Andreas yang terus mengganggu Emma," jawab Grace dengan nada dingin. Begitu mendengar tuduhan Grace, suasana langsung berubah menjadi canggung. Thomas yang tidak terima pun langsung membela diri dan berkata, "Bibi, sepertinya kamu salah orang. Mereka cuma punya nama yang sama. Andreas yang sering mengganggu Emma hanya seorang sopir, sedangkan Andreas ini adalah pendiri grup GoFlash sekaligus pacarnya Tracy. Dia kaya raya, bahkan lebih kaya dari Sander." Grace menatap Andreas dengan pandangan sinis seraya berkata, "Apa dia sendiri yang mengatakan itu kepada kalian?" "Tentu saja," jawab Thomas dengan cepat. Ketika melihat situasi yang makin rumit, Monica yang awalnya terkejut tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Kakak, Emma memang sudah ditipu oleh sopir bernama Andreas itu.
Meskipun aku merasa kasihan padamu, tapi kamu tidak bisa langsung menuduh semua orang sebagai penipu. Lihat baik-baik, Pak Andreas yang ada di sini tidak mungkin seorang penipu. Sekarang aku jadi mengerti. Pantas saja jika Emma bisa ditipu oleh sopir taksi online itu. Ternyata kamu sebagai ibunya memang kurang berhati-hati. Kalau aku boleh jujur, kalian berdua memang kurang teliti. Tapi, jangan anggap kami sebodoh kalian. Apa kakak tidak sadar kita sedang di mana? Kita sedang di pesta ulang tahun putri keluarga Hart. Keamanan di sini sangat ketat. Bagaimana mungkin seorang sopir taksi online bisa masuk? Thomas pun dengan kesal langsung menegur bibinya. Bibi, kenapa diam saja? Cepat minta maaf pada Pak Andreas. Grace menatap Andreas dengan ragu-ragu. Dia merasa mungkin saja salah orang. Bisa jadi nama dan wajah mereka kebetulan sama. Mungkin saja mereka berdua tidak memiliki hubungan apapun. Saat melihat Grace tidak merespon, Monica pun berusaha mencairkan suasana. Andreas, maaf ya. Kemarin keponakanku bertemu dengan seorang penipu dan kakakku jadi mudah curiga kepada semua orang. Maaf jika kejadian ini sudah membuatmu menjadi bahan tertawaan. Bahkan kamu sampai disangka sebagai sopir. Pasti kamu menganggap lucu situasi ini, kan? Andreas ikut tertawa, lalu berkata dengan tenang, Tante Grace tidak salah. Saya memang seorang sopir taksi online. Monica tanpa sadar mengulangi kata-kata Andreas. Dengar ya, Pak Andreas bilang beliau adalah sopir taksi online. Ucapannya terhenti. Monica kembali menatap Andreas dan berkata dengan penuh keterkejutan, Pak Andreas, apa yang baru saja kamu katakan? Andreas tidak menghiraukan pertanyaan Monica. Kemudian, dia mendekati Grace dan berkata, Selamat malam, Tante Grace. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Tante di sini. Grace menutup mulutnya karena terkejut. Jadi, kami memang Andreas. Benar, Tante. Saya Andreas, jawab Andreas, tidak membantah. Grace tetap waspada, lalu bertanya dengan penuh curiga, sebenarnya kamu siapa? Siapa Pak Andreas yang mereka bicarakan? Andreas tidak menyembunyikan apapun dan segera menjelaskan, seperti yang sudah saya sampaikan, saya memang seorang sopir di aplikasi GoFlash yang masih dalam masa percobaan. Soal Pak Andreas yang mereka bicarakan, saya tidak mengenal orang tersebut dan tidak pernah bertemu dengannya. Seketika itu juga suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara napas yang tertahan dan detak jantung yang berdebar kencang. Terutama Monica. Saat ini wajahnya menjadi pucat pasi dan dia terus menggertakkan giginya. Barusan dia merasa seperti di atas awan, tetapi saat ini dijatuhkan dengan keras ke bumi. Semua yang terjadi ternyata palsu. Andreas yang ada di hadapannya bukan bagian dari grup GoFlash, melainkan hanya seorang sopir di perusahaan tersebut. Padahal tadi dia sudah menganggap Andreas sebagai calon suami yang cocok untuk putrinya. Joseph juga sangat marah. Dia merasa malu mengingat bagaimana mereka semua memuji Andreas sebelumnya. Jika kabar ini tersebar, pasti dia akan menjadi bahan tertawaan di kalangan teman-temannya. Yang paling penting, bagaimana bisa sopir yang terus mengganggu Emma ini bisa masuk ke sini? Selain itu, sejak kapan dia mulai mendekati putrinya? Saat memikirkan situasi saat ini, Joseph langsung merinding. Thomas, cepat panggil satpam. Usir penipu ini. Namun, Andreas segera menanggapinya dengan tegas. Pak Joseph, tolong jaga ucapan Anda. Kita semua sama-sama tamu di sini dan kedudukan kita sejajar. Apa hak Anda mengusir saya? Kurang ajar. Demi ingin mendekati Emma, kamu berani berbohong mengaku sebagai bos besar grup GoFlash. Kamu bahkan memanfaatkan putriku untuk bisa masuk ke sini.
Tindakanmu ini sudah keterlaluan, seru Yosef dengan penuh amarah. Andreas tersenyum menyeringai, lalu berkata dengan nada mencemooh, "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Memangnya kapan saya pernah mengaku-ngaku sebagai bos grup GoFlash? Kalian sendiri yang terlalu berharap dan bahkan langsung menuji saya. Apa kalian pernah memberi kesempatan pada saya untuk bicara? Saya juga tidak pernah memanfaatkan putri Anda untuk masuk ke sini. Tuduhan ini benar-benar konyol. Anda bisa tanyakan sendiri padanya apa yang sebenarnya terjadi." Tracy merasa sangat bingung mendengar itu semua. Awalnya, dia hanya ingin Andreas membantunya agar tidak dijodohkan dan dia hanya ingin berbohong sebentar. Namun, dia tidak menyangka sama sekali bahwa identitas Andreas ternyata sangat rumit. Saat melihat semua orang menatapnya, Tracy langsung menutup wajahnya karena malu. Dalam hati dia berkata, "Sial, aku sudah membuat masalah besar." Bersambung. Bab 26, Ledakan Emosi. Grace mengabaikan ucapan Andreas. "Aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk ke sini atau bagaimana kamu kenal dengan Tracy. Andreas, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apa yang kamu janjikan di telepon sebelumnya? Kamu bilang masalah ini sudah selesai. Kamu bilang kamu tidak akan mengganggu putriku lagi dan kamu juga tidak akan meminta apapun dari keluarga Golding. Mulutmu memang manis, tapi lihatlah apa yang kamu lakukan sekarang. Setelah membawa putriku pergi dari kediaman keluarga Golding, sekarang kamu malah mengikutinya ke pesta keluarga Hart. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa kamu pikir karena ada banyak orang di sini, aku akan takut padamu?" "Maaf, Tante Grace, saya rasa ada kesalahpahaman di sini. Alasan saya datang ke sini bukan karena Emma, tapi untuk menghadiri pesta Nona Vivian dan menyelesaikan urusan pribadi saya," jawab Andreas dengan tenang. Namun, Monica langsung menyela dengan nada mengejek, "Andreas, kamu memang tidak tahu malu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang sopir. Apa kualifikasimu untuk datang ke pesta ulang tahun Nona Vivian? Selain itu, berhentilah berpura-pura. Bagaimana bisa kamu berpura-pura menjadi pendiri grup GoFlash? Kamu bilang kamu datang ke sini untuk mengurus urusan pribadi. Tes, kamu hanya seorang sopir. Dasar tidak tahu malu. Pasti setelan yang kamu pakai itu hasil menyewa, kan? Kamu pasti mengeluarkan banyak uang untuk menyewa setelan itu. Apa kamu menghabiskan sebagian besar gajimu selama beberapa bulan hanya untuk berpura-pura menjadi orang kaya dan berharap bisa bertemu Emma? Kamu berakting dengan sangat meyakinkan, tapi sayang sekali kebohonganmu terbongkar dengan sangat cepat. Dengar baik-baik. Tidak peduli seberapa bagus pakaian yang kamu kenakan, tidak akan bisa menyembunyikan kenyataan bahwa kamu sebenarnya tidak mampu. Kenapa kamu menatapku? Cepat pergi dari sini." Andreas menoleh ke arahnya, lalu berkata dengan suara rendah, "Latar belakangku tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apakah aku memenuhi syarat untuk menghadiri pesta ini atau tidak. Jika aku tidak salah, kamu lebih tua dari Emma, kan? Demi Emma, hari ini aku tidak akan membuat masalah denganmu. Tapi, jika kamu berani menghinaku lagi, lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu." Wajah Monica memerah karena malu dan dia tidak menjawab karena takut pada Andreas. Andreas pun mengalihkan pandangannya pada Grace seraya berkata, "Tante Grace, saya masih ingat semua hal yang saya katakan pada Anda. Tapi, saya mengajukan satu syarat juga. Saya ingin Sander tidak mengganggu saya lagi. Anda pasti ingat, kan?" Grace mendengar maksud tersembunyi di balik kata-kata Andreas. "Jadi, kamu datang ke sini untuk mencari Sander?" "Benar."
Itulah tujuan saya datang ke sini, jawab Andreas. Apa yang kamu inginkan? Tanya Grace dengan waspada. Saya hanya ingin Sander meminta maaf pada saya di depan umum. Setelah itu, masalah ini akan selesai. Anda tidak perlu khawatir, saya akan pergi setelah pesta ini selesai dan saya berjanji tidak akan membuat masalah lagi, jawab Andreas dengan santai. Omong kosong. Sander adalah calon menantuku. Dia adalah cucu tertua keluarga Vanderbilt. Kamu sudah merusak hubungannya dengan putriku dan kamu masih ingin dia meminta maaf padamu di depan umum. Seru Grace dengan penuh amarah. Semua masalah yang terjadi tadi malam ada alasannya. Karena saya seorang pria sejati, saya tidak akan membela diri. Jadi, saya mengaku salah dan akan bertanggung jawab. Tapi, Sander sudah sangat licik. Dia bisa membalas dendam pada saya, tapi dia tidak boleh melanggar batasannya. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Grace tidak peduli dengan detail masalahnya, tetapi dia langsung berkata, lalu, bagaimana jika dia tidak mau meminta maaf padamu? Andreas menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, kalau begitu biarkan dia merasakan tinjuku. Andreas, beraninya kamu bicara seperti itu, seru Grace dengan marah. Untuk apa saya takut padanya? Ujar Andreas dengan bangga. Saat situasi hampir pecah, tiba-tiba seseorang mendekat dari kejauhan. Orang itu adalah Sander. Namun, karena posisi Andreas membelakanginya, dia pun tidak langsung mengenali Andreas. Dari jauh dia mulai menyapa semua orang dan berkata, halo semuanya. Perkenalkan, ini Bu Christie dari grup Winston. Yosef pun langsung mendekati Grace dan berbisik dengan nada mengancam, kenapa diam saja? Cepat usir orang tidak berguna itu. Jika sampai keluarga Golding dipermalukan di depan Bu Christie, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian berdua. Sambil berbicara, Yosef mendekati Christie dengan sikap hormat dan berkata dengan penuh sanjungan, Bu Christie, saya sudah lama mengagumi nama besar Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda ternyata masih sangat muda. Thomas mengikuti ayahnya dengan hormat. Awalnya, dia mengira Bu Christie adalah seorang wanita parubaya, tetapi ternyata wanita itu masih sangat muda dan menawan. Pandangannya tidak sengaja tertuju pada kaki jenjang wanita itu yang terbalut stoking hitam. Seketika itu juga, dia pun tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sampai akhirnya, Sander menyadarkannya dengan berkata, Bu Christie, bocah nakal ini adalah Thomas Golding. Thomas pun berusaha menekan hasrat di hatinya, lalu berkata sambil tersenyum, Bu Christie, maaf sudah merepotkan Anda karena masalah saya. Christie sudah berpengalaman menghadapi banyak orang. Saat pertama kali melihat sikap Thomas, dia sudah bisa menebak orang seperti apa pemuda ini. Dia pun malas untuk berbasa-basi dan langsung membahas pokok permasalahannya. Sander adalah orang terdekat kami dan Nona Vivian juga sudah memberitahu saya tentang masalah ini. Silakan ceritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi, agar saya bisa membantu menyelesaikan masalah kalian. Namun, Thomas memilih untuk tidak jujur mengenai pernyataannya. Dia berdalih bahwa saat itu dia sedang mabuk dan berbicara tanpa sadar. Setelah sadar, barulah dia mengetahui bahwa lawan bicaranya berasal dari keluarga Hart. Sayangnya, dia tidak dapat mengingat secara spesifik kalimat apa yang telah membuatnya tersinggung. Saat sedang mendengarkan penjelasan Thomas, Sander menyadari bahwa tatapan Emma terpaku pada seseorang yang berada di sampingnya. Karena penasaran, Sander pun bertanya dengan ragu, Emma, siapa orang itu? Emma terkejut dengan pertanyaan Sander. Meskipun tidak dapat melihat wajah orang tersebut dengan jelas, dia yakin bahwa orang itu adalah Andreas. Dugaan Emma terbukti benar.
Ketika Andreas berbalik, seketika suasana menjadi hening. Tidak hanya Thomas yang terdiam, bahkan wajah Yosef pun berubah menjadi sangat muram. Sementara itu, Tracy memilih untuk pergi dan mengamati situasi dari kejauhan. Dia terlihat senang melihat keributan yang terjadi dan tidak merasa khawatir sama sekali. Di sisi lain, Emma menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Dia tidak menyangka bahwa Andreas berani datang ke acara tersebut, bahkan dengan sengaja muncul di hadapan keluarga Golding. Dia bertanya-tanya bagaimana Andreas bisa masuk ke tempat itu dan mengapa penampilannya saat ini sangat berbeda. Kehadiran Andreas memang membuatnya terkejut, tetapi dia berusaha untuk tidak memikirkannya karena adanya Christy di sana. Yosef pun berusaha tersenyum dan mencoba mengingatkan Emma. "Emma, kenapa kamu masih berdiri di sana?" Emma tahu bahwa dia tidak bisa menghindar lagi. Jadi, dia berusaha sebisa mungkin untuk menjaga situasi tetap kondusif. "Maaf, Bu Christy, saya harus bertemu dengan teman saya dulu. Silakan lanjutkan obrolan kalian sementara saya pergi sebentar." Dia pun berbalik ke arah Sander dan berbisik, "Sander, temani Bu Christy dulu, biar aku yang urus masalah ini." Sebelum Sander menjawab, Emma sudah menarik pergelangan tangan Andreas dan pergi. "Ikut aku. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Namun, Sander merasa marah dan kehilangan kendali. Dia pun bertanya dengan nada keras, "Mau pergi ke mana kalian?" Bersambung. Bab 27, Kejutan Mendadak. Sander menatap tajam ke arah Andreas dengan tatapan penuh kebencian. "Andreas, kamu sudah berkali-kali mengganggu tunanganku. Apa kamu sedang meremehkanku?" Dengan adanya dukungan dari keluarga Vanderbilt dan sifat kejamnya yang sudah melekat, perkataan Sander terasa sangat mengancam sehingga hampir tidak ada seorang pun yang berani menatapnya. Namun, Andreas terlihat tenang dan tidak terpengaruh oleh ancaman Sander. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dengan tenang, lalu bertanya sambil tersenyum, "Tunanganmu? Jangan terlalu percaya diri. Apa dia sudah menerima lamaranmu?" Sander mengangguk berulang kali, lalu berkata, "Tentu saja. Andreas, berani sekali kamu bicara seperti itu padaku." Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kepada keluarga Golding dan berseru dengan marah, "Apa keluarga Golding mengenalnya? Apa-apaan ini?" Namun, Yosef segera menjelaskan dengan tegas, "Sander, keluarga Golding tidak mengenal pria ini. Kamulah satu-satunya calon menantu yang kami akui." Thomas pun ikut menegaskan dan berkata, "Benar sekali, Kak Sander. Orang ini hanya ingin mencari masalah. Jangan terpancing. Dia hanya seorang sopir. Mana mungkin dia cocok untuk kakakku. Sungguh tidak masuk akal." Sander menyeringai, lalu pandangannya tertuju ke semua orang dan berakhir di Grace. "Jadi, jika aku melawan orang ini, keluarga Golding tidak akan keberatan, kan?" Grace menarik napas panjang, lalu memberikan kepastian. "Benar, nyawa orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami." Sander tampak puas dengan jawaban itu, lalu dia pun segera memerintahkan Thomas, "Panggil satpam yang ada di luar. Katakan pada mereka ini perintahku." Kemudian, dia menunjuk Emma dan berkata dengan nada tegas, "Cepat ke sini." Ketika melihat Emma tidak bergerak, Sander melotot dan berteriak keras, "Aku menyuruhmu untuk ke sini." Tak lama kemudian, keributan yang terjadi menarik perhatian para tamu undangan. Dengan sisa tenaganya, Grace mengingatkan Emma dengan berkata, "Nak, saat ini semua mata tertuju pada kita.
Jika kamu masih merasa menjadi bagian dari keluarga Golding, jika kamu masih menganggapku sebagai ibumu, dan jika kamu tidak ingin nama baik keluarga kita menjadi bahan tertawaan seluruh masyarakat Alverton, maka dengarkan Sander dan jangan ikut campur dalam masalah ini. Emma paham betul bahwa dalam situasi seperti ini, tindakan paling bijaksana adalah menuruti saran ibunya untuk menjaga jarak dengan Andreas dan mendukung Sander. Dengan begitu, dia tidak hanya bisa melindungi nama baik keluarga, tetapi juga meminimalisir dampak buruk dari kejadian ini. Namun, jika dia memilih mundur sekarang, dia khawatir akan nasib yang akan menimpa Andreas. Meskipun sebelumnya dia telah memperingatkan Andreas dengan tegas, tetapi saat ini dia merasa ragu. Tepat saat Emma hendak melangkah maju, tiba-tiba pergelangan tangannya ditarik oleh Andreas. Seketika itu juga, semua orang terkejut. Tindakan Andreas membuat suasana menjadi riuh. Wajah Sander pun terlihat sangat marah. Jantung Emma seakan berhenti berdetak. Dia menoleh ke arah Andreas dan tidak segera melepaskan tangannya. Saat ini, sorot matanya penuh dengan keterkejutan dan keraguan. "Emma," desak Grace. Namun, Emma mengabaikan ibunya dan bertanya dengan ragu, "Andreas, apa yang ingin kamu lakukan?" Andreas menatap matanya dengan intens, lalu berkata, "Aku sudah bilang kalau aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Setelah menyelesaikan urusanku dengan Sander, kamu baru bisa memutuskan." Begitu kata-kata itu terucap, rombongan petugas keamanan berdatangan ke lokasi dan suara bisik-bisik dari para tamu pun makin keras. Sander sudah tidak peduli lagi dengan keadaan sekitar. Dia langsung menunjuk Andreas dan berkata dengan nada mengejek, "Orang ini sudah mengganggu tunanganku dan merusak pesta ulang tahun Nona Vivian. Cepat tahan dia, anak buahku sudah ada di luar, tolong serahkan dia pada mereka." Begitu Sander selesai berbicara, semua orang menatap Andreas dengan penuh belas kasihan. Berani-beraninya dia datang ke pesta keluarga Hart dan merebut tunangan orang di depan umum. Meskipun keberaniannya patut diacungi jempol, tindakannya ini sama saja mencari mati. Namun, seseorang menyadari ada yang tidak beres dengan situasi saat ini. Petugas keamanan keluarga Hart berdiam diri di tempat mereka dan tidak bergerak sedikit pun. Keributan yang diharapkan tidak terjadi dan suasana di tempat tersebut langsung berubah menjadi mencekam. Suara bisik-bisik dari para tamu pun perlahan menghilang dan suasana menjadi makin aneh. Dengan alis terangkat, Sander bertanya dengan nada menantang, "Kenapa diam saja? Apa penjelasanku belum cukup? Apa aku harus memanggil Nona Vivian?" Salah satu petugas keamanan itu terlihat ketakutan dan berkata, "Bu Christie." Sander baru menyadari kesalahannya karena terlalu marah hingga lupa akan kehadiran Christie. Dia pun segera meminta maaf dan berkata, "Maaf, Bu Christie. Barusan saya sudah berbicara terlalu kasar." Sambil melambaikan tangannya, Christie berkata, "Tidak apa-apa." Sander pun mundur selangkah, lalu berkata, "Kalau begitu, saya serahkan masalah ini pada Anda, Bu Christie." Setelah mengumpulkan keberaniannya, Emma pun maju selangkah dan berkata, "Bu Christie, saya minta maaf karena sudah mengganggu pesta Nona Vivian." Christie menatap Andreas dengan pandangan penuh makna, lalu bertanya pada Emma dengan nada penuh penekanan, "Jadi, kamu mengakui bahwa masalah ini ada kaitannya dengan keluarga Golding?" Emma mengangguk dan berkata, "Semua ini salah saya. Tolong beri saya waktu dan saya pasti akan segera menyelesaikan semuanya." Monica tampak sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Dengan suara melengking, dia berteriak, "Emma, apa kamu ingin menjatuhkan keluarga Golding?" Yosef juga tampak sangat gugup dan keringat dingin membasahi dahinya. Dia pun tidak hentinya meminta maaf dan berkata,
Bu Christie, saya mewakili semua anggota keluarga Golding meminta maaf atas kelakuan anak kami yang kurang ajar ini. Tapi, ini semua bukan salah keluarga Golding. Namun, berbeda dengan yang mereka duga, Christie berbicara kepada Andreas dengan nada yang sangat lembut. Andreas, apa kamu kenal dengan Nona Emma? Pertanyaan itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong dan membuat semua orang terdiam. Wajah Yosef pun memerah, seolah ada duri yang tersangkut di tenggorokannya. Grace pun juga tertegun saat melihatnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa wakil direktur grup Hart mengenal Andreas? Selain itu, dari nada bicaranya, sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Emma menatap Andreas dengan bingung dan merasa seolah-olah baru mengenal pria itu. Dia temanku, jawab Andreas dengan tenang, seperti sedang berbicara dengan teman lama. Christie terus mengamati situasinya dan memahami apa yang baru saja terjadi. Tanpa perlu banyak bertanya, dia menjaga sikapnya dan bertanya, apa kamu butuh bantuanku? Kalimat singkat itu sudah cukup menggambarkan sikap netral Christie di antara Andreas dan Sander. Andreas menggeleng, lalu menjawab, tidak perlu, aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Christie pun melambaikan tangannya kepada para petugas keamanan seraya berkata, kalian sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Silakan pergi. Seketika itu juga, para petugas keamanan menghilang seolah tidak pernah ada keributan di tempat tersebut. Bukan hanya para tamu yang tertegun, bahkan Sander pun terdiam cukup lama. Tanpa menghiraukan tatapan orang-orang, Christie berkata kepada Andreas, Andreas, aku akan serahkan semuanya padamu. Hubungi aku jika ada apa-apa. Setelah mengatakan hal tersebut, Christie pun segera mundur. Dia tidak menjelaskan latar belakang Andreas, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya sudah memberikan makna yang mendalam. Andreas mengisap rokok terakhirnya, lalu membuang puntung rokok itu ke tanah. Tindakannya pun langsung menarik kembali perhatian semua orang. Sander, kita tidak perlu melibatkan orang lain dalam masalah ini. Aku hanya ingin mengobrol berdua denganmu. Sander menatap Andreas dengan penuh kecurigaan, lalu bertanya, apa maumu? Tadi siang, apa kamu yang merusak kamar asramaku? Tanya Andreas dengan tegas. Sander tersenyum menyeringai, lalu berkata dengan sinis, kamu sendiri yang bilang kalau aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Kenapa sekarang kamu mempermasalahkannya? Andreas mengeluarkan sebuah foto dari sakunya, lalu berkata, jadi, kamulah yang menghancurkan bingkai foto ini. Benar. Aku menginjaknya dan menghancurkannya. Jawab Sander dengan angkuh. Apa kamu tidak lihat kalau ini foto hitam putih? Tanya Andreas dengan nada datar. Sander memukul dada Andreas dengan pelan, lalu berkata dengan nada mengancam, tentu saja aku melihatnya. Memangnya kenapa? Apa kamu mau menakutiku? Andreas, harusnya kamu bersyukur karena kamu tidak ada di sana saat aku datang. Kalau kamu ada di sana, mungkin kamu akan bergabung bersama orang-orang yang ada di dalam foto itu. Raut wajah Andreas langsung berubah muram dan dia berkata dengan nada serius, Sander, jika kamu ingin membuat masalah denganku, aku siap menghadapinya. Jika aku kalah, itu artinya aku memang lemah dan aku akan mengakuinya. Tapi, jangan pernah gunakan orang lain untuk membalas dendam padaku. Terutama orang-orang yang aku hormati. Bersambung.